Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakhala Yazid Ar-Ruqashi. Suatu ketika Yazid atau Ruqashi ini bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz, seorang oknum pejabat yang sangat saleh. Faqala, maka pejabat ini berkata, "Idzni ya Yazid, tolong berkenan memberi nasihat siapa engkau ni kepadaku, Umar bin Abdul Aziz, pejabat, ya Yazid, wahai ulama yang bernama Yazid. Tolong kami kasih nasihat." Jadi pejabat dulu itu mencari ulama yang mau memberikan nasihat, bukan yang mau menyanjung. Idzni ya Yazid. Faqala ya Amirul Mukminin. Kemudian Yazid ini, ulama yang lurus ini memberikan masukan. Wahai Amirul Mukminin, i'lam, ketahuilah, mengetahuilah siapa kamu, annaka bahwasanya kamu, lasta yaitu tidak ada siapa kamu, awwala khalifatin yaitu awal khalifah, orang yang pertama pejabat, yamutu yang akan mati. Siapa? Awwala khalifah. Ketika Umar bin Abdul Aziz, pejabat, meminta nasihat kepada ulama yang lurus, maka ulama tadi dengan senang hati beliau menyampaikan, wahai Umar bin Abdul Aziz, kamu ini bukan orang pertama pejabat yang pasti wafat atau yang akan meninggal. Fabaka, maka dikasih nasihat seperti itu, fabaka, maka menangis. Siapa oknum pejabat yang bernama Umar bin Abdul Aziz tadi. Cerita seperti ini ada di kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 186 di sebelah kanan di tengah. Waqala Abdullah ibn al-As. Abdullah ibn al-As pernah menyampaikan kepada teman-temannya di forum pengajian, ibku, fa'illam tabku fatabaku. Jadi ini kata beliau, cobalah kamu banyak berpikir dan mengambil hikmah. Menangislah siapa kamu, dalam pengertian bukan bisa menangis sungguhan tanpa sengaja, bisa yang dimaksud berpikir. Fa'ilam tabuku, kalau kamu nggak bisa menangis, fatabaku, maka usahakan. Ini berangkat dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma'alam." Andai saja mengetahui dan merasakan siapa kalian, ma kepada sesuatu a'lamu yang saya ketahui, yang saya rasakan. Kalau hatimu sama dengan hatiku atau mendekati la dhahiktum qalila, maka kamu tidak akan terlalu banyak waktu untuk tertawa terbahak-bahak. Wala bakaitum katsira, dan kamu pasti banyak berpikir. Ini berangkat dari Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyadhaku qalila, silahkan senyum atau ketawa yang sifatnya tidak terbahak-bahak.
Waliyabku katsira, banyaklah menangis, banyaklah berfikir. Itu At-Taubah ayat 86, di An-Najm ayat 60, wa tadhakuna wa la tabkun. Kok bisa ya? Padahal setiap detik kalian itu menunggu kematian. Kok bisa kalian tertawa terbahak-bahak berlebihan, wala tabkun, sehingga waktu berpikir berkurang. An-Najm ayat 60. Maksudnya banyak menangis. Lalu di An-Najm ayat 43, kalau tadi 60, di An-Najm 43, wa annahu huwa adhaka. Tapi ketawa yang tidak terbahak-bahak itu memang merupakan pemberian nikmat dari Allah. Ketika kita oleh Allah alhamdulillah dilupakan sebentar tentang kematian, maka bisa kita senyum dan ketawa. Itulah nikmat dari Allah. Apabila kita selalu mengingat kematian, mungkin selalu menangis kita. Wa abka. Dan Allah yang telah menciptakan orang mudah tersentuh, sehingga tanpa sengaja air matanya menetes. Bisa. Karena apabila kita misal ingat kepada Al-Quran, misal Al-Mu'min ayat 71-72, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Ingatlah ketika Allah memberikan pelajaran yang tegas, azab berbentuk orang yang besok meninggal tidak dalam keadaan bertaubah, tidak dalam keadaan husnul khatimah, maka tangannya dibelenggu lalu diikat ke lehernya. Masya Allah. Al-aghlal, belenggu, lalu diikatkan, tangannya dibelenggu, diikatkan fi a'naqihim, di leher-leher mereka. Lalu wassalasil, demikian juga kakinya, tangan dibelenggu, kaki juga dibelenggu, rantai begitu. Lalu setelah itu yushabun, ditarik, disaksikan oleh semua umat manusia, dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW, sampai umat di hari kiamat, yang hidup sampai hari kiamat. Bayangkan. Ya tentu disaksikan oleh keluarga. Kalau sekarang bisa ditutupi kemaksiatan itu. Dianggap Allah nggak tahu. Fil hamim. Lalu setelah itu dikasih air panas dan dimasukkan ke dalam air yang sangat panas. Masya Allah. Jadi ketika kehausan diberikan sepertinya air tapi semacam apa ya, tembaga yang panas, disuruh minum air yang sangat panas. Summa finnar, kemudian dilempar ke dalam api neraka. Yusjarun. Yusjarun itu yang dinyalakan, yang dibakar. Ibaratkan besi sampai berubah warna kalau dibakar. Itu Al-Mu'min ayat 71-72. Oleh karena itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Mudah-mudahan kita terus-menerus dalam keadaan keislaman, dan jika tiba waktunya wafat, kita mudah-mudahan wafat dalam keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita meninggal setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan puasa misal, atau keadaan sudah sholat, keadaan bersih, aurat tidak terbuka, dan tidak segala aurat kita tidak terbuka, dan terlindungi dari segala kemaksiatan. Dan mudah-mudahan kalau sudah tiba waktunya, tapi mudah-mudahan masih sehat dan panjang umur, seperti wafat di tempat yang baik,
di masjid, di Mekah, di Madinah, atau tempat-tempat yang baik, dan lain sebagainya. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya berusaha dan berdoa. Cerita seperti ini ada di kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 186 sampai 187 di sebelah kanan sampai sebelah kiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.